Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kita melanjutkan lagi perkuliahan kita. Materi minggu ini adalah tentang termodinamika. Jadi kita akan membahas yang berkaitan dengan dinamika perubahan panas. Nah, dalam sistem termodinamika yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan pertukaran energi, bentuknya kalor dan kerja, kemudian dalam kaitannya dengan sistem, dan yang ketiga dengan lingkungan. Nah, termodinamika ini masih erat kaitannya dengan pembahasan minggu sebelumnya, yaitu tentang suhu dan kalor, karena termodinamika itu membahas tentang panas atau termo. Nah, berkaitan dengan sistem, itu ada 3 macam sistem yang bekerja yang berkaitan dengan panas. Yang pertama adalah sistem terbuka. Ini ada pertukaran massa dan energi antara sistem dengan lingkungannya. Contohnya di sini adalah lautan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi ada hubungan antara sistem yang ada di lautan itu sendiri dengan lingkungan atau dengan atmosfer, atau juga misalnya tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Nah, dalam sistem tertutup ini yang terjadi adalah adanya pertukaran energi, tetapi tidak ada pertukaran massa. Contohnya ini adalah rumah kaca atau greenhouse. Itu dengan lingkungan itu terjadi pertukaran energi, tapi tidak ada massa yang bertukar karena greenhouse-nya itu tertutup. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Ini adalah sistem yang tidak ada pertukaran massa dan energi dengan lingkungan. Perpindahan energi, perpindahan massa itu hanya di dalam sistem itu sendiri. Ini contohnya adalah tabung gas yang terisolasi. Dalam sistem itu ada sifat-sifat yang membatasi kerja dari sistem. Nah, faktor yang membatasi ini, yang pertama adalah pembatas adiabatik. Di mana pembatas adiabatik ini adalah sifatnya antara sistem dengan lingkungan itu tidak ada pertukaran kalor. Jadi antara sistem dengan lingkungan itu ada yang membatasi, dan pembatas itu menyebabkan tidak terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Kemudian ada yang disebut sebagai pembatas tegar atau pembatas tetap, di mana pembatas ini membatasi antara sistem dengan lingkungan itu tidak terjadi adanya kerja. Apakah sistem mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya lingkungan mempengaruhi sistem. Jadi keduanya itu terpisah satu dengan yang lainnya karena ada pembatas tegar ini. Nah, ada sebuah kasus di sini, contoh kasus ketika seseorang menyelam, dia akan mengeluarkan gelembung. Gelembung ini semakin ke atas itu semakin besar ukuran gelembungnya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana cara kerjanya sehingga gelembung yang tadinya kecil itu menjadi lebih besar ketika gelembung ini bergerak ke atas? Nah, ini menunjukkan adanya hubungan antara sistem dengan lingkungan. Dan ini juga menunjukkan bahwa sistem dan lingkungan itu saling
mempengaruhi. Apakah lingkungan mempengaruhi gelembung tersebut atau sistem dalam gelembung tersebut beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, yang berkaitan dengan sistem tadi adalah adanya sifat dari gas. Tetapi dalam sifat gas ini, jika terjadi kerja terhadap gas tersebut, contohnya ketika gas itu mengalami pemuaian, nah, prinsip pemuaian itu tidak mampu menjelaskan ekspansi gas. Dalam suhu dan kalor sebelumnya, pemuaian itu adalah bertambahnya volume ataupun panjang ataupun luas. Nah, gas juga akan mengalami itu pada pertambahan volume, tetapi pertambahan volume itu tidak bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana ekspansi gas itu terjadi. Apa yang dimaksud dengan ekspansi gas? Bahwa ekspansi gas itu adalah sifatnya dia akan mengisi ruangan. Jadi gas itu akan tersebar merata ke seluruh ruangan. Contohnya ketika kita meniup balon gitu, maka udara yang kita tiupkan itu akan mengisi balon tersebut. Berbeda dengan air. Kalau air kita masukkan ke balon, tidak seluruh ruangan balon itu terisi oleh air. Nah, gas atau udara yang mengisi balon tersebut itu akan semakin besar ketika mengalami pemuaian. Kalau balonnya dipanaskan, dia akan semakin besar volumenya dan akan mengisi ruangan. Nah, volumenya ketika terjadi pemuaian itu juga akan tergantung tekanan. Apakah tekanan yang besar akan menyebabkan terjadinya volume gasnya mengecil, sehingga pada orang yang menyelam semakin dalam karena tekanannya semakin besar, gelembung gasnya semakin kecil. Ketika naik ke atas, tekanannya berkurang, volumenya menjadi lebih besar. Nah, untuk itu kita perlu mencari apakah ada hubungan antara volume gas, tekanan, temperatur, dan massa. Nah, hubungan keempatnya ini itu disebut sebagai persamaan keadaan atau kondisi steady state gitu, disebutnya. Nah, hubungan antara volume, tekanan, temperatur, dan massa, ketika salah satunya terjadi perubahan, maka untuk menyeimbangkan kondisi setelah dan sebelum perubahan itu akan menunggu hingga terjadinya proses keseimbangan. Kapan keseimbangan itu terjadi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan itu tergantung dari kerja sistem. Di sini contohnya adalah ketika balon ini ditiup, kemudian disiram dengan nitrogen cair. Nitrogen cair ini suhunya dingin. Dia bisa membekukan. Jadi ketika balon ini ditiup, berarti diisi oleh gas dan dia memiliki massa gasnya ini. Kemudian balon yang membesar ini dia memiliki volume. Nah, setelah ditiup dia tidak apa-apakan, maka bentuknya akan tetap seperti ini. Karena kondisi di luar balon dan kondisi di dalam balon itu tekanannya sama. Sehingga PI sama dengan P0. Nah, kemudian ketika disiram nitrogen cair, maka temperaturnya akan diturunkan.
tiga variabel yang pertama, massa, volume, dan tekanan, itu tidak berubah, tapi temperatur yang dirubah. Nah, apa yang terjadi? Ini bisa dijelaskan dengan hukum kekekalan energi dalam sistem. Secara umum, hukum kekekalan energi itu adalah energi itu bisa dirubah ke bentuk yang lain, tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, dalam hukum kekekalan energi, maka yang berlaku adalah perubahan energi, ini disimbolkan sebagai delta U, itu sama dengan kalor yang ditambahkan atau Q dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem untuk menyeimbangkan perubahan kalor yang ditambahkan ini. Kalau pada sistem yang terisolasi di mana Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, maka tidak terjadi perubahan energi. Nah, dari hukum kekekalan energi tadi, kita ambil sebagai sebuah contoh di sini. Jika ada kalor sebanyak 1000 joule yang ditambahkan, sementara kerja yang dilakukan itu sebesar 500 joule, maka perubahan energinya delta U sama dengan Q dikurangi W. Nah, di sini besarnya perubahan energi adalah 1000 ini adalah kalor yang ditambahkan, kemudian kerja yang dilakukan terhadap sistem itu adalah 500 joule. Dan di sini sifatnya minus karena dia melakukan kerja terhadap lingkungan. Akan berubah menjadi positif kalau kerja itu dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem. Jadi simbolnya di sini apakah sistem terhadap lingkungan atau lingkungan terhadap sistem. Itu yang perlu diperhatikan di mana simbol atau notasi yang digunakan. Mana yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif. Jadi perubahan energi itu bisa menjadi lebih besar, bisa menjadi lebih kecil. Nah, di sini aturannya. Q akan bernilai positif kalau kalor itu ditambahkan ke sistem. Jadi sini plus 1000 karena dia ditambahkan ke sistem. Q bisa bernilai negatif kalau kalor itu dilepaskan oleh sistem. Sementara W bernilai positif jika kerja dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan, dan W bernilai negatif jika kerja itu dilakukan pada sistem. Jadi kapan dia bernilai positif dan negatif, di sini aturan yang digunakan. Nah, hubungan antara tekanan dan volume ini bisa dijelaskan dengan diagram antara tekanan dan volume. Di sini ada dua aksis, di mana sumbu X ini adalah volume, sumbu Y ini adalah tekanan, kemudian daerah yang diarsir ini adalah berapa besar kerja yang dilakukan. Misalnya di sini pada kondisi P1, maka volumenya adalah V1. Setelah dilakukan
perlakuan terhadap sistem, tekanannya berubah menjadi P2, volumenya pun berubah menjadi V2. Nah, berapa banyak kerja yang dilakukan? Ini luasnya adalah luas di daerah yang diarsir ini. Ini hubungan kerja antara tekanan dan volume. Dari sini bisa diartikan bahwa semakin tinggi tekanan, volumenya itu semakin kecil. Kalau tekanannya berkurang, volumenya itu menjadi lebih besar. Ini yang menjelaskan tentang gelembung orang yang menyelam tadi. Nah, misalnya di sini, pada P1 itu adalah 4, V-nya adalah 1, kemudian pada P2 tekanannya adalah 2 dan volumenya menjadi 5. Ini dikalikan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Volumenya meter kubik. Jadi berapa banyak kerja yang dilakukan gas? Kita bisa hitung daerah yang diarsir sini. Cara sederhana kita bagi menjadi 2. Ini ada 2 bangun ruang. Yang bagian atas ini adalah segitiga. Kita bisa hitung luasnya setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah dari 1 ke 5 itu. Tingginya berarti dari 2 ke 4. Yang bawah adalah persegi panjang. Luasnya panjang kali lebar. Kemudian kita jumlahkan. Itulah banyaknya kerja yang dilakukan oleh gas. Nah, hubungan antara tekanan dan volume itu bisa dijelaskan juga dengan hukum gas ideal. Nah, hukum gas ideal ini ditemukan oleh Robert Boyle. Sehingga hukum gas ideal ini juga disebut sebagai hukum Boyle. Ini ditemukan dari percobaan Boyle. Apa yang ditemukan di sini yaitu pada temperatur yang konstan, artinya suhu tidak berubah, jika tekanan semakin besar, maka volumenya semakin kecil. Atau volume semakin besar, maka tekanan semakin kecil. Sehingga tekanan itu akan berbanding terbalik dengan volume. Kalau tekanan besar, volume kecil. Kalau volume besar, tekanan kecil. Nah, hubungan ini kemudian disimpulkan bahwa hasil perkalian antara tekanan dan volume itu akan selalu konstan. Jadi contohnya di sini, kalau tekanannya 4 atmosfer, di sini volumenya mengecil. Ketika tekanannya diturunkan, volumenya membesar. Nah, ketika tekanannya semakin turun, volumenya menjadi lebih besar lagi. Hasil kali antara tekanan dan volume di ketiga percobaan ini akan selalu sama. Sehingga kalau tekanannya 4, volumenya adalah 1. Dan seterusnya. Jadi tekanan dan volume itu akan selalu konstan. Kemudian yang kedua, ada percobaan yang dilakukan oleh Jacques Charles dan Gay-Lussac. Ini mereka melakukan percobaan pada gas dengan kerapatan rendah. Hasil penemuannya adalah temperatur mutlak itu sebanding dengan tekanan pada volume yang konstan.
atau temperatur yang mutlak ini sebanding dengan volume pada tekanan yang konstan. Sehingga secara matematis buat persamaan di mana tekanan dan volume itu sama dengan tekanan atau temperatur mutlaknya. Nah, besarnya C ini adalah sama dengan jumlah gas. Nah, jumlah gas itu bisa dihitung dengan jumlah molekulnya berapa dikali konstanta Boltzmann yang besarnya adalah 1,381 dikali 10 pangkat minus 23. Jadi C ini bisa diganti dengan jumlah molekul gas dan konstanta Boltzmann. Selanjutnya, dalam ilmu kimia, perhitungan matematis itu lebih mudah menghitung jumlah gas itu dalam mol atau molar dibandingkan dengan menghitung gas dalam jumlah molekulnya. Sehingga jumlah gas dalam bentuk mol itu dihitung berdasarkan berapa bilangan atomnya atau bilangan Avogadro-nya dikalikan dengan jumlah molnya. Dan R adalah jumlah konstanta gas umum. Jadi kadang kita menghitung hubungan antara tekanan dan volume itu dengan jumlah molekul, tapi kita juga bisa menghitungnya dengan jumlah gas dalam satuan molar. Ini tergantung nanti dari jenis permasalahan yang kita hadapi, apakah jumlah molekulnya atau dalam bentuk molarnya. Nah, dari persamaan gas ideal tadi, di mana PV itu sama dengan nRT, ini dalam molar, sehingga U itu sama dengan 3/2 nRT. Kenapa di sini menjadi 3/2? Ini nanti coba Anda cari, kenapa dia menjadi 3/2? Tadi persamaan di awal sudah kita sebutkan. Ada sebuah contoh di sini. Gas ideal itu suhunya 500 Kelvin. Kita tahu temperaturnya. Tekanannya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volumenya adalah 0,4 meter kubik. Berapa energi dalam gas ideal tersebut? Kemudian kalau gas didinginkan pada suhu 200 Kelvin, berapa tekanan akhirnya? Berapa energi dalamnya, serta berapa kalor yang dilepaskan? Nanti coba Anda hitung. Nah, selanjutnya, hubungan antara tekanan dan volume itu bisa dijelaskan dengan 4 proses dasar. Yang pertama adalah proses isohorik, di mana delta U itu sama dengan Q, di mana kerja yang dilakukan itu sama dengan 0. Nah, isohorik ini disimbolkan dengan grafiknya warna merah. Jadi karena tidak ada perubahan volume, yang ada adalah perubahan tekanan, maka bisa dikatakan kerja yang dilakukan itu sama dengan 0. Kemudian ada proses isobarik, ini garisnya warna biru. Ini ada kerja yang dilakukan, sehingga besarnya W itu sama dengan tekanan dikali perubahan
volumenya. Jadi ketika ada perubahan volume, di situ menunjukkan adanya perubahan kerja. Kalau tidak ada perubahan volume, berarti tidak ada perubahan kerja. Sehingga di proses isokorik kerja itu sebanding dengan kalor yang ditambahkan atau yang dilepaskan. Kalau di isobarik kerja itu sebanding dengan perubahan tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Kalau tekanannya tetap, berarti perubahan volume yang mempengaruhi jumlah kerjanya. Kemudian yang kedua, adanya proses isotermal. Di mana banyaknya kerja itu sama dengan perubahan kalor, sama dengan besarnya perubahan jumlah gas dalam bentuk molar, dikalikan dengan temperaturnya, dikalikan dengan perbandingan antara volume setelah dan sebelum kerja itu dilakukan. Nah, di sini fungsinya adalah logaritmik natural karena prosesnya itu membentuk kurva logaritmik. Kemudian ada proses adiabatik, di mana jumlah kerja itu sebanding dengan minus dari perubahan energinya. Ini 4 proses dasar untuk menjelaskan hubungan antara tekanan dan volume. Nah, ini ada sebuah kasus gitu, misalnya suatu gas ideal mula-mula suhunya 400 Kelvin dengan tekanan 2 kali 10 pangkat 4 Pascal dan volumenya adalah 0,01 meter kubik. Kemudian gasnya dikompresi, artinya tekanannya menjadi lebih besar. Kemudian pada kondisi tekanan konstan, volumenya itu menjadi separuh karena proses kompresi tadi. Jadi kompresi itu tekanannya ditambahkan, nah setelah tekanannya konstan maka volumenya akan menjadi lebih kecil. Proses ketiga adalah kalor ditambahkan ke gas. Ini diatur supaya volumenya tetap konstan. Nah, penambahan itu dilakukan sampai dengan suhunya sama dengan suhu awalnya tadi, 400 Kelvin. Kemudian sistem ini diekspansi atau gasnya dibuat memuai sehingga volumenya sama dengan volume awalnya. Nah, kalau digambarkan dalam proses kira-kira bagaimana dalam diagram PV tadi? Apakah isokorik, isotermal, adiabatik, dan sebagainya? Nah, ini coba Anda cari pembahasannya nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara gas ideal ini dengan perubahan volume dan temperatur. Jadi di awal tadi gas ideal itu adalah di mana gas antara tekanan dan volume dibandingkan dengan jumlah gas dan temperatur itu akan selalu konstan. Secara matematis tadi sudah disebutkan bahwa PV sama dengan N dikali RT. Nah, massa molar 1 mol itu sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro-nya tadi. Bilangan Avogadro-nya untuk C misalnya 12. Kalau 1 mol masanya adalah 12 gram per mol. Sehingga massa N mol gas masanya sama dengan
N-nya, masanya, dikalikan dengan molnya berapa. Molnya itu tergantung dari bilangan Avogadro-nya. Nah, pada temperatur tertentu, kerapatan gas ideal itu sebanding dengan tekanan. Kerapatan gas ini simbolnya adalah Rho, di mana Rho itu sama dengan massa dibagi dengan volumenya. Dan massa itu dihitung dengan berapa banyaknya mol gasnya dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya, dibagi dengan volumenya. Sehingga dari persamaan ini kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, PV-nRT, kerapatan gas Rho itu sama dengan banyaknya massa atau mol dari gas dibagi dengan bilangan Avogadro dan temperaturnya dikalikan dengan tekanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku gas ideal ini itu akan terlihat pada saat kerapatan dan tekanan rendah. Ada beberapa gas di mana tekanan dan volume dibandingkan dengan temperaturnya itu akan selalu konstan. Sehingga bisa dituliskan persamaannya P1V1 dibanding dengan T1 itu sama dengan P2V2 dibagi dengan T2. Ini hanya untuk gas-gas tertentu saja. Nah, perubahan volume itu bisa kita lakukan dengan pendekatan teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini menyatakan bahwa temperatur gas itu adalah energi kinetik rata-rata molekul-molekul gas. Apa itu energi kinetik? Di pembahasan sebelumnya itu tentang dinamika, itu sudah disebutkan apa itu energi kinetik. Ada energi kinetik, ada energi potensial, dan sebagainya. Nah, teori kinetik gas ini bisa dijelaskan dengan asumsi atau batasan-batasan tertentu. Diasumsikan gas itu dalam sebuah wadah, dan gas itu terdiri dari molekul-molekul atau sejumlah atom, dan gas itu akan selalu bergerak. Molekul gasnya dia akan saling bertabrakan dengan yang lainnya ataupun dengan wadahnya. Nah, antara molekul gas itu akan menimbulkan atau memberikan gaya itu jika terjadi tumbukan antar molekul gas. Ini berlaku pada gas ideal. Kalau dalam sistem ini atau dalam wadah ini itu tidak ada gaya eksternal yang bekerja, apakah penambahan kalor dan sebagainya, maka posisi molekul gas itu tidak akan berubah, baik arah ataupun kecepatannya. Jadi gas ini akan selalu arahnya tetap, kecepatannya tetap ketika tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, perubahannya, pergerakannya, itu dia bisa berubah terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Kalau geraknya satu arah, sumbu X saja, maka besarnya energi kinetik pada sumbu X, ini rata-ratanya, itu sama dengan setengah dikali konstanta gas tadi, dikalikan dengan temperaturnya. Kemudian energi kinetik rata-ratanya,
kalau terjadi translasi molekul, ini terjadi ada perubahan temperatur, maka besarnya menjadi 3/2 dikali konstanta gas dan perubahan temperaturnya. Besarnya energi kinetik itu juga tergantung dari jumlah molekul gas yang dikandung di dalam sistem tersebut. Sehingga bisa diuraikan bahwa energi kinetik itu akhirnya sama dengan apakah dia dihitung berdasarkan jumlah molekulnya atau jumlah molnya. Kalau jumlah molekul ini simbolnya adalah N besar K, kalau jumlah molnya adalah N kecil dikali R. Ini jumlah berdasarkan molnya, molarnya, ini adalah jumlah molekulnya. Berapa besarnya kecepatannya? Itu besarnya adalah akar dari 3 dikalikan konstanta dan temperatur dikalikan dengan masanya. Kalau ini adalah jumlah molekul, kalau ini adalah jumlah molarnya. M kecil ini adalah masanya, M besar adalah molnya. Kalau ada K konstanta gasnya, R ini adalah bilangan Avogadro-nya. Nah, sebagai contoh di sini, ini bisa menjadi bahan diskusi Anda. Misalnya 100 gram CO2 itu pada volume 55 liter dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Berapa temperaturnya? Kalau volumenya ditambah menjadi 80 liter, temperaturnya konstan, berapa tekanannya yang baru? Contoh kedua, gas oksigen, itu massa molarnya adalah 32 gram per mol, kemudian gas hidrogen itu massa molarnya adalah 2 gram per mol. Nah, berapa kelajuan rata-rata molekul oksigen, kelajuan molekul hidrogen pada temperatur 300 Kelvin. Ini nanti coba Anda diskusikan. Hasilnya adalah ini. Nah, kita kembali ke inti pembahasan kita tentang termodinamika. Jadi perubahan termo atau panas itu berhubungan dengan hukum termodinamika yang pertama. Jadi sebelumnya ada tentang kekekalan energi. Kemudian kekekalan energi tadi dijelaskan dengan percobaan Boyle, kemudian ada Gay-Lussac dan sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan termodinamika ini dilakukan oleh Joule. Jadi ada percobaan Joule. Percobaannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah usahanya yang ke bawah. Itu butuh 4,18 satuan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jika 4,18 satuan usaha itu setara dengan 1 kalori energi panas, maka dia sebanding dengan energi mekanik dari panas tersebut. Nah, percobaan ini bisa dilakukan dengan generator listrik yang melepaskan air dari ketinggian tertentu. Nah, usaha yang dilakukan dalam hukum termodinamika pertama itu harus menjadi pertambahan energi internalnya. Di mana pertambahan energi itu mengakibatkan perubahan temperatur
perubahan temperatur itu akan memungkinkan terjadinya perubahan fase. Dari cair menjadi gas misalnya, atau dari cair menjadi padat dan sebaliknya. Nah, ini contohnya. Bila sebuah tabung air terisolasi, ini kemudian dijatuhkan dari ketinggian H membentur tanah yang tidak elastis. Berapa ketinggiannya supaya airnya naik 1 derajat Celcius? Tadi percobaannya bahwa untuk menaikkan 1 derajat Celcius membutuhkan energi kurang lebih 4,18 Joule-nya. Pesannya energinya adalah massa dikali gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Supaya suhunya naik 1 derajat, maka ketinggiannya itu harus dari ketinggian 426 meter. Supaya besarnya energi itu bisa untuk menaikkan temperaturnya. Besarnya panas yang ditambahkan itu akan sama dengan perubahan energinya. Jadi ketika ada kalor yang ditambahkan ke lingkungan, maka sistem ini akan merespon menjadi kerja. Kerja yang di dalam sistem itu disebut sebagai kerja internal atau energi internal. Nah, besarnya itu akan sama, sehingga persamaannya tadi di awal sudah disebutkan Q, kalor itu sama dengan perubahan atau kerja yang dilakukan ditambahkan dengan usaha dari sistem, atau perubahan energinya ditambah dengan usaha dari sistem. Atau delta U sama dengan Q dikurangi W. Tadi aturannya sudah. Q bernilai positif itu bagaimana, bernilai negatif bagaimana, W bernilai positif bagaimana, dan negatif seperti apa. Di awal tadi juga sudah kita uraikan. Nah, contohnya di sini, sebuah pemanas air menggunakan listrik untuk memanaskan 3 kg air pada temperatur 80 derajat Celcius. Usaha pemanasnya adalah 25 kJ, panas yang terbuang itu adalah 15 kilokalori. Berapa perubahan energi internal dan temperatur akhirnya? Panas yang terbuang itu 15 kilokalori, itu setara dengan 62,7 kJ. Nah, dari mana asalnya? Coba Anda ingat kembali di pelajaran dinamika untuk menyetarakan antara kalori dengan joule. 1 kalori berapa joule atau 1 joule berapa kalori, nanti konversinya ini akan menjadi seperti ini. Kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi ditambah dengan usaha yang dilakukan. Di sini ada perubahan kalor negatif. 62,7. Ini kalor yang terbuang oleh filamen, kemudian berapa energinya dikurangi dengan usahanya. Sehingga besarnya energi internalnya adalah minus 37,7. Berapa temperatur akhirnya? Delta T adalah banyaknya perubahan suhu. Kalau bapaknya manggil apa-apa loh. Dibagi dengan berapa banyaknya usaha yang dilakukan. Sehingga besarnya
perubahan temperaturnya adalah minus 3,01 derajat Celcius. Jadi suhu temperatur akhirnya 80, ini suhu awalnya dikurangi dengan perubahan temperaturnya. Nah, dari mana persamaan perubahan temperatur ini? Sebelumnya sudah diuraikan persamaannya. Jadi Anda bisa mencarinya lagi nanti. Nah, besarnya energi atau delta U-nya itu merupakan sifat dari sistem yang akan tergantung dari keadaan sistemnya. Keadaan sistem yang bagaimana? Kalau pada tekanan 1 dan volume 1, kemudian dilakukan perubahan atau kerja ataupun usaha, maka akan menjadi tekanan 2 dan volume 2. Nah, kalau perubahan itu dilakukan karena temperatur, maka energinya itu akan berubah dari energi yang pertama menjadi energi kedua, dan temperaturnya juga akan temperatur kedua. Sehingga perubahan ini, besarnya energi pertama kali atau kondisi awalnya itu sama dengan T1 dan U1. Dari sini Q dan W itu bukan fungsi atau keadaan sistem, tapi lebih pada pengaruh lingkungan terhadap sistem. Kenapa dia bukan fungsi dari keadaan sistem? Karena perubahan temperatur itu sangat kecil, sehingga besarnya perubahan kalor itu sama dengan perubahan energi dan perubahan kerja atau usaha. Sehingga Q dan W itu bukan merupakan bagian dari sistemnya, tapi lebih pada pengaruh lingkungan terhadap sistem. Dia akan kecil kalau dia berada di dalam sistemnya. Jadi Q ini akan berada di luar, dan W itu juga di luar. Jika Q ditambahkan ke dalam sistem, maka ada usaha yang keluar. Jika ada kerja yang dilakukan pada sistem, maka ada kalor atau panas yang terbuang. Ini contohnya pada sistem pembangkit gitu. Jadi di sini ada boiler misalnya. Ini adalah pemanas. Kalau ditambahkan panas, ini akan memutar turbin dan ada kerja yang dilakukan oleh turbin. Nah, kalau ini kerjanya itu ditambahkan, maka ada panas yang dibuang. Kerja itu misalnya ditambah radiator dan sebagainya, ada panas yang dibuang. Kita kembali tadi ke energi internal, di mana energi kinetiknya itu sama dengan 3/2 nRT. Kalau energi kinetik ini ditranslasi menjadi besarnya energi total atau U, maka besarnya energi itu juga sama dengan energi kinetiknya. Nah, besarnya ini akan berubah kalau ada gaya lain yang bekerja selain hanya perubahan temperatur ataupun perubahan kalornya. Penjelasannya juga dilakukan oleh Joule. Apakah energi internal itu tergantung volumenya? Ada dua percobaan di sini, A dan B. A ini adalah berisi gas, yang B ini kosong. Kemudian diletakkan dalam sistem yang terisolasi, jadi tidak ada pengaruh temperatur dari luar, sehingga tidak ada kerja ataupun usaha yang mempengaruhi sistem ini. Kemudian di sini ada kran. Nah, kalau kran itu dibuka, maka gasnya akan berekspansi atau pindah.
ke wadah B sampai terjadi kesetimbangan. Nah, pada temperatur yang konstan, besarnya energi yang berpindah itu dari awal itu akan sama dengan energi akhirnya. Volumenya akan bertambah, itu artinya ada energi potensial karena adanya gaya tarik yang berubah ataupun gaya tarik yang naik, kemudian energi kinetiknya turun, dan temperaturnya juga turun. Kesimpulannya bahwa pada temperatur yang konstan, percobaan Joule ini hanya berlaku untuk gas ideal yang memiliki kerapatan rendah. Dan perubahan energi internal itu hanya tergantung pada temperaturnya saja. Kalau tidak terjadi perubahan temperatur, maka energinya akan tetap. Nah, penjelasan tadi masih ada hubungannya kaitannya dengan diagram tekanan dan volume untuk gas tadi. Ini contoh-contoh mesin, ini misalnya kereta uap. Kemudian ini sistem mesin untuk penambangan minyak. Bagaimana kerjanya ini bisa dihubungkan dengan diagram PV tadi. Di mesin uap ini panas menggerakkan piston. Kalau mesin yang sekarang mesin bensin, bensinnya itu diuapkan, kemudian dibakar sehingga gasnya itu bisa meledak. Di situ terjadi ekspansi yang cepat. Kalau mesin uap ekspansinya tidak terlalu cepat. Ini contohnya saja. Nah, pada mesin uap, ketika piston digerakkan secara perlahan, maka gasnya itu akan mengembang ataupun merapat, jadi bisa bertambah besar volumenya atau bertambah kecil, tapi tidak akan jauh dari keadaan setimbangnya. Kondisi ini disebut sebagai proses kuasi statik. Nah, besarnya perubahan ini, jika tidak ada percepatan pada gerak pistonnya, pada mesinnya, maka perubahan kerjanya itu sama dengan berapa banyaknya gaya yang bekerja pada sumbu X-nya. Jadi kalau sistem pistonnya seperti ini, dia akan bergerak maju dan bergerak mundur. Maju mundurnya itu sejauh dx. Jadi misalnya pada kondisi tertentu di posisi A, kemudian kedua di posisi B, apakah itu maju mundur, itu adalah perubahan jaraknya atau dx-nya. Gaya itu sebanding dengan tekanan dan luas areanya. Nah, perubahan jarak ini itu akan menunjukkan volume gasnya. Jadi kalau dia bergerak maju, volume gasnya akan mengecil. Kalau dia bergerak mundur, volume gasnya akan bertambah besar. Sehingga perubahan atau kerja yang dilakukan itu sebanding dengan tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Kalau perubahan volumenya negatif, berarti terjadi pengkompresian atau terkompresi gasnya. Kalau perubahan volumenya positif, gasnya mengalami ekspansi atau mengembang. Nah, besarnya usaha atau DW ini bisa dijelaskan dengan diagram PV yang sebelumnya. Kalau pada tekanan pertama volumenya V1, pada P2 volume V2, kondisinya akan seperti apa? Besarnya usaha atau W, atau yang luas daerah yang diarsir pada
bagian yang awal tadi sama dengan perubahan dari tekanan dan volume. Jadi banyaknya usaha itu adalah integral dari tekanan dan volume. Berapa perubahannya itu tergantung dari tekanan awalnya berapa, tekanan akhirnya berapa. Nah, ini berlaku pada ekspansi isobarik. Jadi pada tekanan yang sama, 1 liter atmosfer tekanannya itu setara dengan 101,3 Joule. Dan ini berlaku untuk gas ideal, di mana tekanan dan volume itu sebanding dengan jumlah mol gasnya dikalikan dengan temperaturnya. Ini persamaan yang dihubungkan dengan grafik atau kurva PV tadi. Jadi pada gas ideal di mana P1V1 sama dengan P2V2 itu sama dengan jumlah energi kinetiknya. Yang besarnya adalah jumlah molnya dikalikan dengan temperaturnya. Pada kondisi ini temperatur akhir itu akan sama. Jadi kalau di sini di lintasan A, kemudian dia dipanaskan, maka volumenya akan mengembang. Kalau volumenya mengembang, maka tekanannya akan turun. Menjadi tekanan P2. Pada P2 inilah volumenya itu akan konstan setelah dipanaskan tadi. Dari sini persamaan besarnya usaha itu sama dengan P1 dikali dengan perubahan volumenya. Kemudian yang B ini, kalau gas didinginkan, maka tekanannya akan turun. Kemudian gasnya dipanaskan lagi, tapi pada tekanan yang konstan, maka volumenya akan membesar menjadi V2. Nah, berapa tekanan setelah dipanaskan itu, pada P2 itu akan mempengaruhi besarnya usaha, sehingga usahanya itu adalah P2 dikali dengan perubahan volumenya. Kemudian yang C, kalau ada perubahan tekanan dan volume sepanjang proses, jadi P dan V-nya itu bersifat dinamis, maka yang terjadi adalah ekspansi isotermis. Artinya temperaturnya sama. Yang berubah adalah tekanan dan volumenya. Kalau A dan B, temperaturnya ini yang berubah. Ada proses pemanasan, ada proses pendinginan. Kalau yang C, temperaturnya sama. Ini kondisi isotermis. Ini adalah kondisi isobaris, tekanannya sama. Proses ini akan selalu berulang atau membentuk siklus. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan itu tergantung dari mana sebuah sistem berubah satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi kalau dari gambar tadi kita sederhanakan dalam sebuah siklus, pada temperatur misalnya tertentu, perubahan volume dari A ke B, kalau B adalah volume akhir, jadi perubahannya adalah B dikurangi A. Itu diperoleh, misalnya di sini tekanannya adalah 2 satuan. Kerja dari C ke D, berarti perubahan volume dari C ke D. D adalah volume akhir, C adalah volume awalnya.
sehingga perubahan volumenya adalah D dikurangi C. Di sini tekanannya turun dari 2 menjadi 1. Artinya ada tekanan yang berkurang minus 1 satuan. Dalam siklus ini, berapa usaha totalnya, usaha bersihnya, berarti usaha pada kondisi A dikurangi dengan usaha pada kondisi C dan D. Nah, kalau energi internalnya konstan, untuk bisa bekerja maka harus ditambahkan panas. Bagaimana dari D ke A atau dari B ke C? Dari D ke A itu tekanannya yang berubah. Dari B ke C itu juga tekanannya yang berubah. Volumenya tetap. Nah, proses tadi adalah proses isobaris. Bagaimana dengan proses isotermal di mana temperaturnya itu konstan, tapi terjadi perubahan tekanan dan volumenya. Misalnya di sini pada kondisi A, tekanannya A, volumenya adalah V1, di titik B, volumenya adalah V2, tekanannya nanti adalah di PB misalnya, maka besarnya energi adalah perubahan volume dari V1 ke V2 dikalikan dengan tekanannya, dan berapa besarnya perubahan volume tersebut. Jadi di sini berlaku prinsip integral. Ini bisa kita uraikan nanti menjadi persamaan linear supaya kita bisa menghitung volumenya. Proses isotermal ini contohnya adalah pada piston. Kalau kondisi pada titik A, ini kondisi awalnya, kemudian ketika kalor diberikan, itu ekspansi ke B, temperatur dan massa gasnya konstan, maka prosesnya besarnya energi, tadi perubahannya adalah 3/2 nRT, di mana perubahan T-nya itu sama dengan 0. Maka energinya akan sama dengan 0 karena perubahan energi perubahan temperaturnya 0. 0 dikalikan berapapun sama dengan 0. Sehingga besarnya energi pada gas ideal yang berada dalam kontainer itu sama dengan 0. Artinya kerja yang dilakukan sama dengan kalor yang ditambahkan atau kalor yang terbuang. Jadi hukum termodinamika pertama yang bisa kita simpulkan adalah besarnya kerja yang dilakukan itu sama dengan kalor yang ditambahkan. Tidak terjadi perubahan energi. Nah, kalau prosesnya adiabatik, tidak terjadi proses transfer panas, maka perubahan energinya sama dengan minus W, di mana kalornya sama dengan 0. 0 dikurangi W sama dengan minus W. Kalau prosesnya adiabatik. Seperti apa proses adiabatik? Ini contohnya sistem kerja piston pada motor. Jadi antara isotermal yang pertama dan yang kedua itu terjadi proses adiabatik. Bagaimana kalau prosesnya isobarik, tidak terjadi perubahan tekanan? Ini pada proses biokimia misalnya. Kondisinya akan seperti ini. Besarnya kerja itu sebanding dengan tekanan dan perubahan volumenya.
Karena tekanannya konstan, maka besarnya kerja itu akan sama dengan perubahan volumenya. Kemudian pada proses isokorik, kabar. Gimana Mbak ini? volumenya konstan, Minta tulis aja sudah. kondisinya isometrik dan Main aja kan, yuk. isovolumik, sehingga kerja yang dilakukan itu sama dengan kalor yang ditambahkan. Karena tekanannya akan tetap dan volumenya juga tetap, tidak berubah. Jadi energinya sama dengan jumlah kalor yang ditambahkan pada kondisi guru baru orang tua. Belum ada yang datang lagi. Nah, contohnya ini pada mesin 4 langkah atau yang kalau kita kenal motor atau mobil, ini yang disebut sebagai mesin 4 tak atau 4 langkah. Prosesnya akan seperti ini, ada perubahan volumenya, kemudian baru perubahan tekanan, kemudian tekanannya itu akan berubah, volumenya tetap, kemudian pada saat dingin tekanannya turun dan volumenya kembali berubah. Ini bisa Anda cari lebih detail lagi bagaimana prinsip kerja mesin 4 tak. Gitu. Apa bedanya dengan 2 tak? Gitu kan. 4 tak itu motor yang sekarang, 2 tak itu motor yang lama dulu, yang bunyinya masih berisik. Nah, tadi adalah hukum termodinamika yang pertama. Bagaimana dengan hukum kedua dari termodinamika? Kalau hukum yang pertama itu berkaitan dengan kekekalan energi, maka hukum yang kedua ini berkaitan dengan arah atau reaksi sistem. Karena berkaitan dengan arah dan reaksi sistem, maka dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk perubahan energinya. Nah, bagaimana bentuk hukum termodinamika yang kedua ini? Ini akan kita bahas nanti minggu depan. Jadi kira-kira itu pembahasan kita untuk minggu ini. Minggu depan kita membahas tentang hukum kedua termodinamika. Jadi pembahasan kita untuk minggu ini tentang hukum termodinamika yang pertama. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Untuk latihan soal Anda bisa perdalam secara mandiri ya. Anda bisa mencari contoh-contoh soal dan Anda bisa latihan untuk memperdalam materinya. Secara umum materinya sudah ada di Vkelas. Nah, Anda lebih diharapkan bisa belajar secara mandiri lebih intensif, karena kita belum tahu, ada beberapa isu yang berkembang bahwa perkuliahan itu akan berakhir sampai bulan Desember ini. Ada juga yang menyebutkan sampai dengan Februari, tapi belum ada informasinya resminya. Tapi untuk berjaga-jaga, kalau misalnya nanti ada pemberitahuan selesai bulan Desember, artinya pertemuan kita kan tidak sampai dengan 16 pertemuan, tidak sampai materi akhir. Jadi materi sisanya ya harus Anda pelajari secara mandiri. Saya pikir tidak ada masalah yang terlalu besar lah, karena
materinya juga sama dengan ketika Anda di SMA dulu. Ini di sini hanya sekedar pengkayaan saja. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Absensi yang IKL di V-Class saja dulu. Nanti saya update dulu V-Class-nya. Yang SDA nanti di Siakadu dan V-Class. IKL besok baru di Siakadunya. Itu absensinya. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.